Soimah menyadari bahwa telah tumbuh rambut di antara kedua pahanya. Dia khawatir dan bertanya kepada ibunya tentang rambut itu. Ibunya dengan tenang berkata, bagian di mana rambut telah tumbuh disebut monyet, kamu harus bangga bahwa monyetmu telah tumbuh rambut. Soimah pun tersenyum senang. Saat makan malam, dia memberitahu kakak perempuannya, Kak, monyetku telah tumbuh rambutnya. Kakak perempuannya tersenyum dan berkata, itu belum seberapa, punyaku sudah memakan pisang. Suatu malam Soimah memergoki orang tuanya melakukan hubungan seks. Sang ibu naik di atas ayah dan ketika dia melihat putrinya menatap mereka, dia segera berhenti. Apa yang mama lakukan? Sang ibu terlalu malu untuk memberitahu gadis kecilnya tentang seks sehingga dia membuat jawaban. Anu sayang, terkadang perut ayah terlalu besar, jadi mama harus melompat-lompat untuk meratakannya. Soimah pun menjawab, yah, mama tidak perlu repot dengan itu, sia-sia saja. Sang ibu pun bingung dan bertanya, mengapa kamu berkata begitu sayang? Dengan santainya Soimah menjawab, karena, setiap kali mama pergi di pagi hari, Tante Desi tetangga sebelah datang dan meniupnya kembali. Di dalam bar di sebuah hotel, Soimah berkata kepada suaminya, coba lihat pria itu, yang banyak tertawa sambil minum itu. Sang suami menjawab, siapa dia? Sang istri menjawab, 5 tahun yang lalu, dia adalah pacarku dan aku menolaknya untuk menikah. Wah senangnya. Dia sampai sekarang masih merayakan kebebasannya, kata sang suami. Soimah istri Udin selingkuh dengan pria lain ketika mereka mendengar suara di tangga. Ya Tuhan, suamimu ada di rumah? Apa yang akan aku lakukan? Tetaplah di tempat tidur bersamaku, kata Soimah. Dia mungkin sangat mabuk, dia tidak akan memperhatikanmu. Benar saja, Udin merangkak ke tempat tidur, tetapi ketika dia menarik selimut, dia melihat 6 kaki. Sayang, Udin berteriak. Apa yang sedang terjadi? Aku melihat 6 kaki di ujung tempat tidur. Sayang, kamu sangat mabuk, kamu tidak bisa menghitung. Jika kamu tidak percaya padaku, hitung lagi. Udin pun lalu bangkit dari tempat tidur dan menghitung. 1, 2, 3, 4. Kau benar sayang, ternyata aku sangat mabuk. Soimah yang tinggal di Sorong dan harus kembali pulang kampung ke Jakarta karena dia sudah bangkrut habis-habisan. Suatu hari ia berjalan ke dermaga dan melihat seorang pekerja bersiap-siap untuk memuat pasokan ke kapal. Mas, tolong. Saya harus kembali ke Jakarta, pintanya. Jika Anda bisa menyelundupkan saya di kapal malam ini, saya akan memberikan kenikmatan kepada Anda sepanjang perjalanan sampai menyeberang. Dengan senang awak kapal pun membawanya masuk ke kapal dan Soimah pun harus melayani awak kapal tersebut 2 kali sehari. Hal ini berlangsung selama sekitar 1 minggu, dan suatu ketika secara tidak sengaja kapten kapal menemukannya. Pak, tolong jangan marah, kata Soimah. Soimah pun lalu menjelaskan kepada kapten kapal yang kemudian tertawa terbahak-bahak. Mengapa Anda tertawa? Tanya Soimah. Karena Anda sekarang naik kapal perintis ke Fak-Fak, dan seminggu ini kita sudah bolak-balik ke Sorong setidaknya 3 kali. Melihat putrinya Soimah yang sudah beranjak dewasa, si ibu lalu mendatangi sang putri yang sedang tidur-tiduran di kamarnya. Setelah itu si ibu bertanya kepada Soimah, Mama pikir sudah waktunya kita membicarakan seks. Mendengar itu Soimah langsung bangkit duduk, dan dengan mata berbinar-binar dan nada bersemangat Soimah berkata, Oke Mama. Sekarang apa yang Mama pengen tahu tentang seks? Soimah. Seorang wanita muda menatap dari tempat tidur rumah sakit pada Udin, dokter yang sangat tampan yang sedang memeriksanya. Kelopak mata Soimah melebar, matanya berbinar dan berkata, banyak orang yang mengatakan bahwa Anda adalah seorang penakluk hati wanita yang nyata dok. Udin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak, saya tidak membuat perbedaan pada jenis kelamin orang yang saya rayu. Suatu hari Soimah, pembantu rumah tangga mendatangi majikan perempuannya. Nyonya, saya mau minta naik gaji. Kenapa saya harus menaikkan gaji kamu? Ada 3 alasan Nyonya. Pertama saya membersihkan rumah lebih bersih daripada Nyonya. Siapa yang bilang? Tuan yang bilang Nyonya. Oh, kedua, saya memasak lebih enak daripada Nyonya, siapa yang bilang?
Tuan yang bilang, oh. Ketiga, saya diranjang lebih hebat daripada nyonya. Apa? Apa Tuan juga yang bilang? Bukan nyonya, tapi Parto, tetangga sebelah yang bilang kalau saya lebih hebat diranjang daripada nyonya. Soimah pergi ke kantor polisi dan melaporkan bahwa dia telah diperkosa. Petugas yang ada di situ bertanya, kapan ini terjadi? Soimah menjawab, minggu lalu. Polisi kemudian bertanya, mengapa Anda menunggu sampai sekarang untuk melaporkannya? Nah, katanya, saya tidak tahu bahwa saya diperkosa, karena baru tahu tadi ketika belanja di minimarket, kasir bilang jika uang yang saya bawa ternyata palsu. Udin yang seorang musisi bertemu dengan seorang gadis yang sama-sama merupakan pemain musik, dan membawanya pulang. Setelah berbicara, mereka menanggalkan pakaian, naik ke tempat tidur dan bercinta. Setelah beberapa menit, gadis itu mulai tertawa. Udin bertanya apa yang membuat gadis itu tertawa. Seksofonmu, jawabnya. Agak sedikit kecil ukurannya. Terluka mendengar komentar itu, Udin menjawab, ya, mungkin karena sekarang digunakan bukan di kafe, tetapi di stadion. Udin dan Soimah adalah pasangan yang sudah memiliki 2 anak. Jadi mereka membuat sebuah istilah untuk bercinta sehingga anak-anak tidak akan tahu apa yang mereka katakan. Sekarang mereka mengatakan kata sandi, mari kita pergi mencuci pakaian. Suatu malam, seluruh keluarga sedang makan malam dan Udin mengatakan kepada istrinya, hei sayang, mari kita mencuci pakaian. Soimah pun berkata, jangan sekarang, aku sedang tidak enak badan, mungkin besoknya saat seluruh keluarga menonton TV. Soimah berkata kepada suami, mari kita pergi mencuci pakaian. Udin pun mengatakan, tidak usah repot-repot, karena cuciannya sedikit, kemarin aku sudah kucek dengan tangan. Soimah keluar dari kamar mandi suatu pagi. Udin suaminya menyelinap di belakangnya, meraih dan memegang dadanya, dan mengatakan, sayang, jika kamu mengencangkan ini sedikit, kamu tidak perlu memakai bra untuk menopangnya. Soimah sangat marah dan tidak berbicara dengan dia selama seminggu. Minggu berikutnya, saat ia keluar dari kamar mandi, Udin menyelinap di belakangnya lagi, memegang pantatnya, dan mengatakan, sayang, jika kamu mengencangkan ini sedikit, kamu tidak harus memakai korset yang ketat. Akhirnya Soimah pun menjadi sangat marah. Keesokan paginya, Udin keluar dari kamar mandi, dan Soimah menyelinap di belakang suaminya, memegang pangkal pahanya, dan mengatakan, kamu tahu sayang, jika kamu mengencangkan ini sedikit, aku tidak perlu sering mengunjungi kakakmu. Profesor Udin berhasil menciptakan robot yang akan menampar apabila seseorang berbohong. Sang profesor pun mencobanya di rumah. Kamu dari mana? Tanya Udin pada anaknya. Ada pelajaran tambahan, Pak. Plak. Sang robot menampar si anak. Nak, ini adalah robot ciptaan ayah, sekarang katakan dengan jujur, kenapa pulangnya telat? Maaf ayah, saya menonton film porno di rumah teman. Mendengar itu marahlah si Udin. Kamu itu kecil-kecil udah nakal, mau jadi apa kamu nanti besar? Papa waktu seumuran kamu gak pernah melakukan hal senakal kamu. Plak. Si Udin pun ditampar sang robot. Suasana hening untuk beberapa saat. Istri Udin langsung berkata, sama aja kelakuannya, apel gak akan jatuh jauh dari pohonnya kan? Gimana pun juga dia anakmu, jadi. Plak. Sang robot menampar istri Udin sebelum sang istri sempat menyelesaikan kata-katanya. Di sebuah kantor polisi, datanglah seorang gadis cantik bernama Soimah. Dia melapor ke polisi karena habis diperkosa oleh pemilik kosnya Udin. Pak, saya minta Bapak menangkap Bapak Udin karena telah memerkosa saya, kata Soimah sambil menangis sesenggukan. Polisi kemudian memerhatikan sekujur tubuh Soimah. Saya tidak melihat ada bekas kekerasan di tubuh adik. Memang adik diperkosa seperti apa? Tanya polisi. Saya dipaksa mengulum anunya Pak Udin Pak. Loh, mengapa tidak digigit saja biar adik selamat? Bapak ini bagaimana sih? Saya kan vegetarian. Soimah membawa bayi ke dokter anak karena kurang gizi. Setelah tiba gilirannya, masuklah Soimah ke ruangan dokter yang masih muda dan ganteng.
Di ruang pemeriksaan dokter bertanya, bayi ini minum susu ASI atau susu kaleng? ASI dok, jawab Soimah. Oke, silahkan buka baju ibu, kata si dokter. Soimah pun menurut. Saya mau periksa payudara ibu, kata dokter. Sang dokter pun mulai memegang dan memencet-mencet payudara Soimah. Tidak keluar ASInya. Karena penasaran, si dokter lalu menghisap kuat-kuat puting susu Soimah. Tetap tidak keluar ASInya. Setelah beberapa lama, dokter itu bilang, pantes saja bayi ini kekurangan gizi. Payudara ibu gak ada isinya. Susunya gak keluar, ujar si dokter. Soimah pun kemudian menjawab sambil senyum simpul tersipu malu, saya tantenya dok. Udin dan Soimah adalah sepasang kekasih yang hendak menikah. Soimah berkata, sekarang waktunya kita saling jujur agar kelak kita tidak kecewa. Sesungguhnya dada saya rata seperti papan, kalau kau tidak suka katakan saja, kita bisa batalkan rencana pernikahan ini, kata Soimah. Udin pun menjawab, itu tidak masalah, bagiku seks bukanlah hal yang penting, saya juga perlu mengatakan sesuatu sejujurnya padamu. Sesungguhnya anu saya seperti bayi. Sudahlah itu tidak jadi soal, bagiku seks bukanlah hal yang penting, sahut Soimah. Malam pengantin tiba. Soimah mulai membuka baju dan tampaklah dadanya yang memang benar-benar rata. Udin hanya tersenyum. Kemudian Udin mulai membuka celananya sehingga tampaklah anunya. Melihat itu Soimah menjerit dan pingsan. Setelah siuman Soimah bertanya, kau bilang punyamu seperti bayi. Ya memang seperti bayi, panjang 50 cm dan berat 3 kg. Soimah terkena serangan jantung dan dibawa ke rumah sakit. Ketika berada di meja operasi, ia koma. Dalam koma, ia melihat malaikat dan bertanya, apakah waktuku sudah habis? Malaikat menjawab, belum, umurmu masih 40 tahun 2 bulan dan 8 hari lagi. Setelah pulih, Soimah memutuskan untuk tinggal di rumah sakit dan menjalani operasi wajah, bibir, dan penghilangan kerut wajah. Ia bahkan meminta orang datang untuk mengecat rambutnya. Ia melakukan semua itu karena ia pikir umurnya masih panjang, jadi ia harus tampil sebaik mungkin. Setelah semua selesai, Soimah keluar dari rumah sakit. Ketika menyeberangi jalan, ia tertabrak oleh mobil ambulans dan tewas. Berada di hadapan malaikat, ia bertanya, katanya umurku masih 40 tahun lagi, mengapa engkau mengambilku sekarang? Malaikat pun menjawab, oh, rupanya kamu. Aku minta maaf, aku tidak mengenalimu tadi. Udin seorang pria kaya bertemu Soimah yang wanita biasa. Udin langsung jatuh cinta dan mengajak menikah meskipun belum lama kenal. Mereka pun menikah dan bahagia. Suatu hari di kolam renang pribadi. Udin naik ke papan 10 meter, mengambil ancang-ancang, loncat dan berputar indah masuk kolam. Wah kamu hebat mas, mulus banget masuk kolamnya. Aku mantan atlet nasional terjun indah sayang. Hebat mas. Aku makin cinta kamu. Bener kan? Cinta akan membuka siapa diri kita sebenarnya. Sayang tolong ambilin handuk dong di kamar. Soimah pun tanpa bicara langsung naik ke tepi kolam, berlari sangat kencang ke dalam rumah, dan kembali hanya dalam hitungan detik. Astaga! Cepat banget kamu lari say. Hebat baget. Mantan sprinter ya. Mantan PSK mas, sering dikejar Satpol PP. Dapat THR gede, Soimah datang dari desa untuk liburan di Jakarta. Kemudian masuk hotel bintang 5 dan pesan 1 kamar. Lalu dia diantar Rumboy yang membawa kopernya menuju kamarnya. Setelah pintu tertutup, Soimah kaget dan marah-marah ke Rumboy, hei anak muda. Aku emang kampungan, tapi jangan dikira aku gak bisa bayar sewa kamar hotel mewah ini ya. Ini bukan kamar yang aku pesan, kamar ini sempit, sumpek, gak ada TV, tempat tidur, kamar mandi. Kamu mau nipu saya ya? Rumbo pun dengan tenang menjawab, maaf bu, kita masih di lift. Mama, dari mana sih datangnya seorang bayi? Tanya si kecil Soimah pada ibunya. Burung bangau yang bawa anak, jawab ibunya sekenanya. Mama, siapa yang menjaga rumah kita dari perampok? Tanya Soimah lagi. Polisi sayang, lagi-lagi sang ibu menjawab sekenanya. Terus kalau rumah kita kebakaran siapa yang bakal nyelamatin kita? Tanya Soimah lagi.
Pemadam kebakaran dong, jawab ibunya sambil tersenyum. Mama, nanya lagi ya. Dari mana sih kita dapat makan? Tanya Soimah sambil kecut seperti mengharap sebuah jawaban tertentu. Pak Tani, jawab ibu. Mama, gumam Soimah penuh keraguan. Ya sayang. Kalau gitu, Papa buat apa sih sebenarnya? Pada suatu sore, Udin dan Soimah yang sepasang suami istri terlihat berbincang-bincang di beranda rumah mereka. Ayang, aku bersyukur banget bisa dapat istri secantik kamu. Oh, berarti kita berdua akan masuk surga dong. Loh, kok bisa gitu? Ya iyalah pasti masuk surga, kamu pandai mensyukuri nikmat karena punya istri seperti aku. Sementara aku pandai bersabar karena punya suami seperti kamu, Mas. Di sebuah pasar tradisional, Soimah hendak membeli telur. Mas, telurnya berapa sekilo? Telur ayam atau telur bebek? Telur ayam. Telur ayam biasa atau ayam kampung? Ayam biasa. Yang lokal atau yang impor? Yang lokal aja. Yang lokalnya mau yang dari Jakarta, Bogor atau Depok? Yang Jakarta deh, kata Soimah sambil terlihat kesal. Mau yang Jakarta Pusat, Barat, Timur, Utara, atau Selatan? Mas ini jual telur atau mau jalan-jalan? Maaf Bu, saya penjual mie ayam di sebelah, kebetulan yang jual telur lagi ke belakang. Saya disuruh ngobrol dulu sama pembeli sampai dia datang. Ketika Udin dan Soimah sedang keluar jalan-jalan, mereka berpapasan dengan seorang gadis muda yang berparas sangat cantik. Si Udin pun menatap gadis cantik itu dari atas sampai bawah tanpa sadar jika sedang bersama dengan pacarnya Soimah. Saat ia sadar kembali, ia menemukan Soimah sedang memandangnya dengan sikap dingin. Otaknya berputar dengan cepat, ia dengan tenang berkata kepada Soimah, apakah kamu telah melihat wanita muda yang barusan lewat itu? Begitu lama ia telah kuamat-amati, aku tidak juga menemukan hal yang bisa menandingi dirimu sayang. Yanti yang sedang kesal cerita sama Soimah kalau dirinya dipaksa orang tuanya untuk dinikahkan dengan Udin. Memangnya kamu tidak suka sama Udin? Kan orangnya ganteng? Iya suka, maksud saya nggak usah memaksa-maksa saya. Tanpa dipaksa pun saya mau kok. 5 tahun lamanya Soimah dan Udin berusaha untuk memperoleh anak. Tapi usaha yang mereka lakukan sia-sia saja. Karena itu, Soimah pergi menemui seorang ahli kandungan. Kalau begitu Anda perlu menjalani suatu tes, kata dokter. Kembalilah Kamis depan, tapi lakukan lebih dahulu hubungan seks dengan suami Anda 2 jam sebelum datang kemari. Pada hari yang ditetapkan itu, Soimah kembali menemui si dokter. Saya rasa tes itu gagal dokter, katanya. Loh, mengapa gagal? Suami saya tak sanggup melakukannya, jangankan 2 jam, 10 menit saja pun dia sudah keluar dan kelelahan.